Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Arikoh dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bahasa gaul. Setiap tahunnya pasti ada tren tersendiri di kalangan para kaum muda, tak terkecuali dalam bertutur kata atau berkomunikasi. Contohnya yaitu penggunaan kata atau bahasa gaul. Kata gaul sendiri memiliki arti sebagai dialek bahasa Indonesia non-formal yang digunakan oleh komunitas tertentu untuk pergaulan. Kata-kata gaul ini menjadi buah kreativitas anak-anak muda meski kadang terkesan berlebihan atau aneh. Namun, karena kata-kata yang dipakai unik dan menarik, pada akhirnya, banyak orang yang ikut memakai kata-kata tersebut. Kata gaul sendiri terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu kata gaul bentuk akronim. Akronim berarti pemendekan kata dengan menggabungkan suku kata. Contohnya yaitu carmuk yang berasal dari kata cari muka, salting yang berasal dari kata salah tingkah, atau bucin yang berasal dari kata budak cinta, dan masih banyak lainnya. Yang kedua yaitu kata gaul bentuk abreviasi. Abreviasi berarti pemendekan kata dengan menggabungkan satu fonem yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata. Contohnya yaitu AFK artinya away from keyboard atau keypad. Kemudian LOL, laughing out loud, atau PHP, pemberi harapan palsu. Nah, bentuk abreviasi dalam ragam bahasa gaul ini biasanya mendapatkan pengaruh dari bahasa Inggris. Yang ketiga yaitu bahasa gaul bentuk kontraksi. Kontraksi yang dimaksud adalah proses pengurutan kata. Contohnya, kata begitu yang berasal dari kata bagai itu, atau kata begini yang berasal dari kata bagai ini, dan masih banyak lagi. Dan yang keempat, yaitu ragam bahasa gaul bentuk clipping. Clipping berarti pengambilan suku kata khusus dalam kata yang selanjutnya dianggap sebagai kata baru. Contohnya, jir, jai, lur, atau bro, dan masih banyak lainnya. Sebetulnya kata-kata gaul merupakan salah satu bentuk penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adanya penyimpangan ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Selain itu, para remaja yang lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari mengakibatkan bahasa Indonesia dianggap kuno dan ketinggalan zaman di mata remaja, dan juga menurunnya derajat bahasa Indonesia. Semakin maraknya penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja, maka dapat menjadi sinyal ancaman terhadap bahasa Indonesia dan semakin buruknya kemampuan berbahasa di generasi muda zaman sekarang. Sehingga suatu saat bahasa Indonesia akan hilang karena tergeser oleh bahasa gaul di masa yang akan datang. Namun, tak selamanya bahasa gaul merupakan hal yang buruk. Dengan digunakannya bahasa gaul, remaja menjadi lebih kreatif. Terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini, tidak ada salahnya jika kita menikmati tiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul, asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan dikomunikasikan dengan cara yang tepat pula. Karena biasanya saat di situasi formal, kita tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaedah. Hal ini tentunya pula kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana caranya kita bisa bersama-sama menjaga dan mempergunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dengan demikian, bahasa Indonesia tetap terjaga kelestariannya.